Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam siaran pertama podcast Sobatmu di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi, narasumber pertama the one and only Irreversible Fleece Dr. Yana Pajar Epye Basori sebagai sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Sukabumi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah fenomena tentang wakaf. Pertanyaan besar pertama adalah wakaf ini apakah memang peristiwa agama atau peristiwa budaya? Tapi untuk itu mungkin pertanyaan pertama yang akan dikemukakan kepada narasumber adalah bagaimana dalam pandangan Islam berkemajuan wakaf diposisikan sebagai amal sosial yang berkelanjutan. Itu mungkin nanti akan menjadi pertanyaan pertama. Sebelum itu, apa kabar Ayahanda sekretaris? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kegiatan pertama mungkin di pimpinan daerah bersama Ayahanda hari ini. Iya. Iya. Bagaimana tentang pandangan awal wajah baru di pimpinan adanya podcast hari ini? Saya kira bagus lah ya, alhamdulillah. Tapi paling tidak mungkin yang harus pertama kali disampaikan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Itu barangkali yang paling pokok. Yang kedua, iya, ini kan hanya media, wasilah, cara. Tapi kan yang paling pokok adalah justru diskursusnya, muatan dari wasilah itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kemudian diarahkan pada fenomena tertentu, tentu perspektif kita adalah perspektif Muhammadiyah. Walaupun bisa jadi yang sekarang saya sampaikan adalah pribadi, ini Yana Fajar. Karena tidak mengatasnamakan saya bicara sebagai atas nama PDM, saya kira. Tetapi paling tidak unsur pimpinan ya. Nah, yang paling pokok itu wakaf ataupun instrumen apa kita sebutnya, instrumen ibadah ya. Iya. Itu kan melekat pada setiap agama. Prinsip wakaf itu ada pada semua agama, pada sebuah keyakinan, kepercayaan. Dan itu bisa disebut menunjukkan identitas manusia juga, bahwa manusia itu pasti selalu punya keinginan untuk berbagi itu, termasuk berbagi yang penting dia pikirkan, tanah, benda, cuman bukan pasangan mungkin ya yang dibagikan ya, bukan anak juga mungkin ya, tapi benda-benda itu tadi itu yang pokok. Nah, lantas yang jadi concern kita membahas justru bukan itu. Kalau urusan itu kan Muhammadiyah barangkali sudah memperlihatkan sebuah tata kelola ya. Sudah memperlihatkan pengelolaan dari bagaimana wakaf, dana infak, sidqoh itu dikelola oleh lembaga amil zakat itu atau oleh majelis pendayagunaan wakaf itu. Saya kira sudah terlihat. Mungkin yang menjadi fokusnya bukan itu mungkin. Kalau urusan seperti itu kan biasa saja toh. Iya. Selama ini juga Republik ini memang lebih banyak dibantu swasta kok dibanding dengan upaya pemerintah sendiri. Nah, yang mungkin harus jadi perhatian bukan urusan itu, tetapi instrumen ibadah itu kemudian dimasukkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu yang mungkin harus jadi perhatian. Bagaimana merasionalkan wakaf, dalam hal ini misalnya yang oleh Aib Jaki Bobi itu menjadi wakaf tunai. Yeah. Itu bagaimana itu kemudian bisa menjadi sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah begitu. Kan itu harus ada ketentuannya. Ya, saya kira pertanyaannya sederhana. Setiap negara
kemudian memungut uang Ya. dari rakyat, itu harus ada ketentuan dan aturannya. Kalau tidak ada itu namanya pungli. Kalau tidak ada ketentuan itu dan tiba-tiba harus dibayar, namanya pungli itu. Jadi setiap pungutan itu menjadi resmi ketika pungutan itu ditentukan oleh sebuah blade, sebuah ketentuan. Nah kalau sekarang ketentuannya apa kira-kira? Mungkin dari ketua cabang apa yang informasi yang pertama mengacu kepada Fatwa MUI nomor 2 tahun 2002 tentang wakaf uang tunai itu diperbolehkan. Yang kedua regulasi BWI Badan Wakaf Indonesia kemarin kita sudah audiensi juga dengan Kemenag bahwa di BWI Badan Wakaf Indonesia sudah izinnya sudah legal gitu kan. Tapi yang kita tanyakan mungkin Pak, kenapa mungkin dari pandangan Bapak atau sikap Ayahanda mungkin, kenapa harus Yayasan Doa Bangsa yang mengelola ini gitu kan? Bukan, saya kira saya tidak mempertanyakan itu pertanyaan yang kesekian. Pertanyaan yang pertama itu bukan itu, saya kira yang penting, yang pokok itu. Bagaimana merasionalkan wakaf tunai dalam sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saya tidak sedang mencoba mempertanyakan aspek legalitas dari Yayasan Doa Bangsa. Dia punya ada lembaga di dalamnya, lembaga wakaf Doa Bangsa. Saya yakin mereka semua sudah memiliki ketentuan, aturan sehingga mereka bisa beroperasi. Yakin saya, yakin hal-hal yang administratif seperti itu bisa diurus. Bahkan dengan kedekatan komunikasi dengan para pihak yang seperti itu selesai diurus. Yang menjadi masalah adalah mengapa entitas yayasan itu, lembaga tersebut itu bisa ada di pemerintahan daerah. Ketentuannya bagaimana bisa? Dan kemudian memiliki sebuah peran menghimpun uang. Nah, penghimpunan itu dalam sistem pemerintahan daerah itu disimpan di mana kira-kira? Di strukturnya kan ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Itu kira-kira uang seperti itu disimpan di mana oleh pemerintah daerah? Jadi bukan aspek legalitas itu ya. Nah sekarang berikutnya kemudian aspek legal itu, aspek legal itu mengapa hanya mereka? Ya betul, kenapa hanya mereka? Kenapa tidak juga melibatkan lembaga-lembaga yang sama yang sudah memiliki track record pengurusan pengalaman yang luar biasa, kan banyak. Kan ini kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi bukan sedang mengkritisi lembaga itu, ya itu pasti sah lah, terdaftar dan sebagainya lah, pastilah. Dan wakaf itu juga secara hukum syar'i ya kita nggak ada masalah. Muhammadiyah saya kira clear lah mengkampanyekan wakaf tunai itu kan. Di Muhammadiyah juga program tentang wakaf tunai itu juga sama semangatnya. Yang menjadi urusan kita itu adalah mengapa urusan yayasan seperti ini kok tiba-tiba menjadi concern pemerintah dan kemudian seperti kesannya itu negara mengelola negara lagi gitu. Ya ini wali kota rasa ketua yayasan tuh gimana? Nah itu saja masalahnya. Ini kan kepatutan. Tentu kita bisa menyebutkan begini sekarang bagian yang ketiganya. Kita bisa menyebutkan bahwa wakaf itu benar. Ya wakaf itu benar. Yang menjadi masalah itu adalah kebenaran wakaf itu mestinya dilakukan tafsir ulang dulu menjadi satu ketentuan hukum positif. Nah itu tafsir itu dulu mesti dilakukan. Apa misalnya? Apakah misalnya wakaf ini masih pada pendapatan lain-lain di APBD misalnya atau apa? Misalnya kira-kira sehingga kemudian kita menjadi yakin ini dimasukkan dan itu harus ada ketentuan bisa tidak secara perundang-undangan kan harus dipakai sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah se-Indonesia nggak mungkin hanya di sini saja. Untuk memasukkan lembaga wakaf doa bangsa
ini legal itu tentu mudah mungkin ya bagi peraturan demokrasi hari ini. Tapi untuk membangun konstruksi akuntabel tadi, keterbukaan dan segala macamnya, apakah memang diperlukan kembali diskursus yang lintas organisasi juga, ormas, masyarakat maupun DPRD? Saya kira kalau saya sih memahaminya sederhana aja. Memang acap kali kan kita sudah dipahami lah, kekuasaan itu memang cenderung korup. Ketika orang punya kekuasaan itu memang mereka biasa cenderung korup begitu ya. Maksud saya begini, dalam pikiran wali kota sekarang ini menjalankan pikiran tentang wakaf itu pasti dianggapnya benar begitu. Dari sisi akidah apapun lah benar. Dan mungkin juga dianggap benar berdasarkan kapasitas dia sebagai wali kota begitu ya. Nah itu jadi maka kemudian kenapa saya bilang korup ya, dia langsung segera memanfaatkan itu sebagai sebuah bagian dari wasilah kebenaran itu, kebaikan itu dengan memastikan lembaga wakaf itu ada dibentuk. Itu kan belum lama dibentuknya, baru tahun 2023 kalau tidak salah. Iya, 2023. Lembaga wakafnya. Ya kan, berarti kan dia sudah menangkap benar kan begitu ya. Nah yang menjadi masalah kemudian bagaimana prosedur sehingga kemudian yayasan ini, lembaga ini yang menjadi mitra. Nah itu maksud saya cenderung korup. Kalau benar kemudian dia ingin memastikan CSO yang serupa ini bagus di Kota Sukabumi, kenapa nggak mengajak lembaga-lembaga yang sejenis? Ya ini agak menarik merujuk pertanyaan sebagai warga sipil biasa gitu. Dengan statement beliau sebagai wali kota, ini tidak perlu ngobrol dengan DPRD, dengan yang lain. Ini karena saya wali kotanya, ini keputusan wali kota itu tercantum dalam press release juga sebenarnya gitu kan. Statement wali kota seperti itu bagaimana bisa diterima atau tidak tentang pengelolaan wakaf? Saya kira saya cuma akademisi ya. Yeah. Kita diajarkannya begini, salah satu penanda bahwa sebuah pemerintahan itu modern itu diantaranya adalah dicirikan dengan 3 aspek yang sederhana: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas gitu. Jadi ya silakan saja lah, ada memang yang jadi wali kota kan aib jaki ya, silakan saja. Kata Ibnu Taimiyah kan di dalam tas tahi pas nama syita, jika engkau tidak punya malu berbuatlah sesuka Anda. Nah maksud saya adalah kalau kita ingin menyebutkan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang modern, maka harus diperlihatkan 3 aspek itu: aspek partisipasi, aspek transparansi, dan aspek akuntabilitas. Jadi betul dia wali kota, tetapi kan posisikannya berpikirlah bahwa dia tidak bisa menjadi wali kota tanpa ada suara yang mendukung dia. Maka dispek dengan yang memberikan suara itu diantaranya adalah mencoba untuk memastikan pakem dari sebuah pemerintahan modern itu terlihat begitu, terlihat, terasa. Yaitu apa? Ya transparan, kemudian partisipatif dan akuntabel. Kalau kesannya kemudian ada pokoknya wali kota, saya khawatir budaya itu teh cenderung untuk memperlihatkan sikap kita yang jumawa gitu, mentang-mentang. Nah, itu saya kira itu kan nggak bagus. Bukan yang ingin dipertaruhkan kan begini sebenarnya yang saya bisa baca ya. Politik kemaslahatan yang dibangun untuk kemaslahatan di Kota Sukabumi itu tampaknya kurang, kira-kira begitu. Duitnya kurang kelihatannya. Input intervensi pemerintah untuk memastikan politik kemaslahatan itu berjalan tampaknya kurang. Maka kemudian dipikirlah ini sebagai sebuah inovasi wakaf. Hanya kemudian itu tadi ini bukan urusan semacam yayasan yang gampang, tidak. Ini urusan negara, pemerintahan, ada pakem-pakem yang mesti diikuti begitu. Di antaranya itu tadi kutipan berapapun dari rakyat itu harus ada ketentuan dari mana, berapa nominalnya, kenapa nominal itu, siapa yang mengumpulkannya. Saya kira itu
harus ada satu ketentuan apa yang menjadi dasarnya. Yang berikutnya kemudian ya itu tadi, karena kita ingin memastikan bukan tidak boleh kita melakukan kerjasama, kita boleh saja, boleh dong pemerintah melakukan kerja, ada ketentuannya kok di undang-undang pemerintahan daerah. Hanya kan menjadi masalah kemudian ini dengan yayasan ini, dengan lembaga ini apa urusannya begitu? Mengapa dengan itu, dengan mereka itu? Kan ternyata ini yang kita menjadi sering berpikir, ini maksudnya kemana ya ini teh? Kok wali kotanya kok rasanya seperti ngurus yayasan gitu. Kan ini yang mesti segera diingatkan maksud saya. Ya saya tidak tahu urusan yang lainnya, tetapi dari sisi pemerintahan daerah, penyelenggaraan daerah, saya kok perlu belajar lagi ya. Bagaimana memasukkan instrumen wakaf gitu, dan kemudian dengan prosedur yang ya kita bisa kritisi ya prosedurnya itu kan seperti apa, itu bagaimana ya dijalankannya gitu. Yes. Karena misalkan hari ini tetap pemerintah Kota Sukabumi berpegang teguh kepada legal formal yang sudah tersedia dari instrumennya dari pusat maupun daerah hari ini, tetap menjalankan lembaga wakaf ini yang ada di Pemda. Nah, sikap masyarakat tentang pengambilan keputusan wali kota ini kan akan berdampak kepada pengiyahan hal-hal yang anomali seperti ini. Nah, bagaimana untuk memulai mengurai hal ini supaya tidak menjadi sebuah kebiasaan? Saya nggak tahu dengan isu yang lain ya, saya tidak paham. Saya hanya fokus sementara pada ini saja. Jadi maksudnya kan kalau ini terus diselenggarakan, dilaksanakan, lantas seperti apa? Ya pertanyaannya sebenarnya bukan pada saya ya, pada pemerintah daerah. Ini kalau misalnya seperti ini, pemerintah daerah gambarnya seperti apa ya kira-kira? Kita kan hari ini posisinya sebagai rakyat yang mencoba memastikan mengikuti dong kebijakan pemerintah daerah. Tetapi kan kita juga dididik dan dibesarkan bahwa penyadaran tentang kebijakan yang salah mesti dikoreksi itu kan menjadi habitat, sudah menjadi gen kita lah. Saya kira ya, ngapain tuh menggerakkan ormas seperti Muhammadiyah kalau misalnya lantas tidak ada ketegasan kejelasan melalui hal-hal yang secara formal ini ya keliru begitu ya. Nah, kita hanya ingin memastikan pada aspek itu saja, pada aspek apa? Pada aspek tentang bagaimana instrumen wakaf itu bisa masuk di sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah itu. Nah, bagaimana kemudian uang wakaf itu disimpan, diadministrasikan itu di bagian di mana kan begitu. Ada ya itu kan harus jelas kok. Jadi kesannya kita jadi punya dua bendahara, satu bendahara Pemkot dan satu bendahara yayasan gitu. Kan jadi tidak terlalu bagus gambarannya. Iya saya kira, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau ini terus berjalan ya tentu kepercayaan masyarakat saya kira perlahan kan akan semakin kritis begitu. Karena saya hari ini mungkin belum ada yang ngomong terganggu dengan hal itu, tapi kan dinamikanya kan bisa berbeda ke depan. Dan saya tidak berharap ada keributan ya. Yang berharap saya berpikir tadi itu niat yang baik itu mestinya dikerjakan dengan cara-cara yang juga berdasarkan sistem penyelenggaraan. Ini kan kita NKRI ngomongnya berdasarkan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah itu tidak jadi bahan pertanyaan lah gitu. Kira-kira bisa seperti itu kan? Kenapa sih? Kan ada cara yang lain yang kemudian orang tidak sangka begitu. Kok arahnya kemana ini teh? Saya kira begitu. Dari yang lain mungkin. Kang Fajir. Betul. Mungkin menyambung dari tadi bahwa saya baru tahu jadi statement wali kota terkait tadi gak perlu dengan DPRD. Itu apakah itu masuk abuse of power yang memang penyalahgunaan kekuasaan yang memang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan itu tidak boleh gitu kan terkait penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya tadi statement tadi, kita berasumsi lah bahwa itu
dengan dia punya kuasa gitu kan, tidak perlu komunikasi dengan unsur lain. Ya barangkali kita perlu belajar ya, saya dan teman-teman perlu belajar ya. Yang disebut pemerintahan daerah itu siapa sih sebenarnya? Yang menyelenggarakan pemerintahan daerah itu siapa? Itu mungkin yang perlu dipahamkan dulu supaya tidak kemana-mana kita pikirannya. Kan menurut undang-undang kan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu kan diselenggarakan oleh DPRD dan wali kota, gitu loh. Jadi itu berpikirnya begitu. Jadi ini bukan masalah ini urusan wali kota, bukan begitu. Undang-undang memastikan, menetapkan bahwa undang-undang yang sekarang ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atau tentang pemerintahan daerah atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan seperti itu. Jadi bukan ini urusan wali kota, bukan. Urusan wali kota dan urusan DPRD itu urusan rakyat berarti. Ya kan? Mereka itu sudah dibayar, sudah digaji. Semua orang tahu kok. Mereka tuh dibayar. Tidur, makan, semuanya dibayar duit rakyat gitu loh. Jadi urusannya bukan ini, bukan. Nah, keanggunan dan kesantunan pemerintah itu diantaranya dicirikan dengan tadi itu adanya partisipasi, adanya transparansi, adanya akuntabilitas. Nah, kalau pernyataan-pernyataan yang muncul seperti itu kan pernyataan seperti apa itu? Itu muncul, itu bukan pernyataan seperti sebuah pemerintahan daerah yang modern rasanya, yang berkemajuan gitu ya, yang memastikan apa? Sebenarnya kita berharap pernyataan-pernyataan pemimpin itu yang bisa menggerakkan orang gitu. Yang buat berpikir. Menggerakkan orang, kemudian memberikan insight tertentu gitu ya, yang itu memang secara prosedural, formal itu memang tidak bertentangan. Maksud saya tidak bertentangan dengan konstitusi kita lah. Gitu. Bahwa yang kita bicarakan adalah negara kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini adalah pemerintahan daerah gitu. Kan itu sesungguhnya yang kita ingin pastikan. Ini ada urusan nasionalisme di sana. Ya, dan di sana heavy kita sebenarnya di sana. Jadi membicarakan pemerintahan daerah itu sesungguhnya membicarakan pemerintahan nasional dan seterusnya. Jadi ketika ada pejabat daerah atau siapa itu ya, penyelenggara pemerintahan daerah yaitu DPRD dan wali kota sebagai lembaga ya mereka, bukan pegawai pribadi ya. Sebagai lembaga itu kemudian songongnya begitu, ya kan kita bisa mengukur, melihat ke depannya bagaimana ya. Padahal maksudnya dipentingkannya partisipasi, dipentingkannya transparansi itu diantaranya. Ada sisi dan pandangan yang lain yang itu sebenarnya bisa jadi menguatkan pandangannya. Kan jadi dengan membuka diri itu kan sebenarnya akan jadi bagus. Dan kalau kita bicara secara teoritik, perspektif governance itu memastikan mau tidak mau pemerintah itu memang mesti memiliki network. Networknya ya nggak bisa dong networknya tidak menunjukkan identitas nasionalismenya. Bagaimana mungkin? Mau apa yang dia jual keluar kalau bukan nasionalisme? Jadi ya saya kira saya sih sebagai dosen gitu ya. Kebetulan juga ngajar semester ini pemerintahan daerah dan desa gitu. Jadi kan kita menangkapnya ada pendekatan filosofis tentang pemerintahan itu, ada pendekatan teknis tentang tata kelola ya, governance. Tapi juga kan ada nilai, ada value dari apa yang diputuskan oleh pemerintah itu. Sehingga kemudian value itu yang mengakibatkan nanti muncullah lembaga-lembaga atau institusi atau organisasi gitu atau peranata yang dibangun oleh Pemda. Nah ini kan
saya berpikirnya teoretik seperti itu ya. Jadi ketika instrumen wakaf ini arahnya mau membangun lembaga apa di pemerintahan daerah ini. Nanti kalau itu misalnya mau membangun organisasi government gitu ya, organisasi pemerintahan gitu ya, atau organisasi pemerintahan gitu, kan harus jelas juga apa kegiatannya. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi maksud saya mestinya tidak ada istilah tidak keluarlah, tidak muncul gitu pernyataan seperti itu. Itu kan hanya menyuruh kita untuk belajar lagi lah. Saya kira begitu. Mungkin izin Ayahanda, saya membawa rekan-rekan dari yang lain, ada ketua organisasi dan ketua Hikmah. Apa ini? Kebijakan publik. Hikmah IMM. Ya. Hari deung wajuna geus demo lagi ya. Silakan. Hikmah lain hideung da ieu mah. Simbol Ayahanda. Simbolisasi Pak, Wih, simbolisasi. Oke. mungkin menyikapi perihal fenomena yang terjadi di kota Sukabumi mungkin ya Pak, Ya. perihal ya wakaf dan sebagainya. Mungkin berbicara asumsi, menurut saya pribadi memang ada sedikit anomali di pemerintah kota Sukabumi perihal wakaf, karena bicara tentang yang sedang ramai sekarang, entah itu misalkan lembaga doa bangsa dan sebagainya, timbul pertanyaan besar dana publik, kenapa tidak menggunakan lembaga wakaf yang sudah ada? Kan seperti itu. Makanya kan saya baru tahu tentang Yayasan Doa Bangsa ini beberapa hari kebelakang atau beberapa minggu kebelakang, perihal kenapa lembaga ini yang dijadikan sebagai wadah untuk pengelolaan wakaf di ranah pemerintahan daerah. Kan itu. Dan juga mungkin apakah emang sedikit pertanyaan Pak ya, apakah emang ada ketika kita sinkronisasikan, apakah emang ada hal yang memang terjadi dalam hak relasi kuasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan wakaf ini yang diwadahi dalam Yayasan Doa Bangsa. Relasi kuasa antara lembaga wakaf doa bangsa dengan wali kota hari ini mungkin itu yang Relasi kuasa. Relasi kuasa itu naon? Kan kalau kita lihat kan beliau walaupun udah mengundurkan diri Ya. di FKDB ini, tapi kan masih ada keterikatan karena memang pendirinya. dan ini mungkin apakah berulang atau tidak sih seperti ini gitu. Di setiap ada kekuasaan kita membawa jaring-jaring yang terdekat dan mereka memanfaatkan itu menganggap bahwa ini biasa saja karena saya sudah menjabat hari ini gitu. Iya memang patron klien itu tidak bisa ya dihindari ya. Ya. Kan siapa bos Tesla tuh? Elon Musk itu kan paling besar memberikan bantuan ke siapa? Donald Trump. Ke Trump itu. Sehingga kan Elon Musk atas nama seorang bilioner, atas nama seorang CEO gitu, bisa ada di lingkungan kunci pemerintahan Trump. Kan kita bisa coba bayangkan FKDB itu kira-kira begitu nggak ya dengan Pemkot gitu. Kira-kira. Jadi kalau misalnya kita ngomong apakah ada relasi, ya tentu saja ada relasi. Lamun FKDB lembaga wakaf itu tidak ada irisan dengan FJAKI, dan nggak mungkin itu bisa FJAKI ada di sana, dan nggak mungkin ada lembaga itu di sana. Kan begitu logikanya. Saya kira itu logika yang biasa saja, memang pasti begitu. Kalau tentang tadi kenapa LWDB dan tidak menggunakan wakaf yang sudah ada bentukan pemerintah, itu bagaimana Kang? Ya kan itu pilihan penguasa. Saya sih tidak ada permasalahan dengan itu. Yang menjadi permasalahan itu adalah argumentasi memilih. Jadi begini, secara teoretik itu mahasiswa ilmu administrasi publik itu diajarkan kalau mereka mendengar kata pemerintah, maka ada dua aspek yang harus terbesit dalam pikirannya.
Pertama adalah public policy implementation, implementasi kebijakan publik, dan yang kedua adalah public service delivery, gitu. Sistem penyelenggaraan layanan publik. Jadi ketika kita bicara mendengar pemerintahan Aep Jaki dengan Bobi tentang wakaf gitu, kan pertanyaan kita, apakah wakaf ini dari sebuah kebijakan apa? Public policy implementation, implementasi kebijakan publik. Apa kebijakan tentang apa ada implementasi ini? Kebijakan itu disusun dengan siakan proses dan prosedural yang kita lihat. Jadi itu yang kita coba. Jadi bukan hanya sekedar dengan siapa, kenapa, dengan ini bukan, tapi lebih pada aspek pemenuhan prosedur penyusunan kebijakan, penetapan kebijakan itu dipenuhi tidak. Ini bagian dari peristiwa sebuah penyelenggaraan pemerintahan modern. Kalau misalnya hal-hal yang seperti tadi itu partisipatifnya hilang, kemudian transparansinya hilang, atau akuntabilitasnya kok kesannya itu disepelekan. Ya kita mau bagaimana memastikan kita bersaing dengan yang luar dong. Sebagai bintang bisa maju kan, itu ukuran-ukuran yang dipakai. Kemanapun kita akan menuntut begitu. Ya itu saya kira. Jadi bukan pada aspek mengapa mesti yayasan, tapi saya lebih kan bisa saja, tapi lebih pada aspek bagaimana menentukan prosedur dan sebagainya itu yang itu malah ya kan ada, kita tahu kan ada tahapan-tahapan sampai kemudian ada pengambilan keputusan itu. Nah itu loh, tahapan-tahapan ini diselenggarakan tidak. Kan kalau misalnya ya pemerintahan yang sombong itu ya pemerintahan yang kemudian hal-hal seperti itu dianggapnya tidak penting. Perlahan tapi pasti itu akan menjatuhkan kepercayaan. Sayang kan? Sayang begitu. Jadi niat baiknya tidak dikelola dengan baik begitu. Kalau misalnya menutup kerangka partisipatif, menutup kerangka transparansi gitu, apalagi menutup kerangka akuntabilitas, apalagi merasa bahwa iya saya penguasanya sekarang, saya kira nggak bagus. Mungkin cukup. Bang Sud, ada dari pemuda. Jadi mungkin kalau saya melihat dan membaca berita-berita di pemerintah juga itu kan tentang wakaf tunai ini bermasalah, bahkan dari DPRD pun sudah ada yang menyatakan ya, dari fraksi PKS ada pernyataan bahwa kebijakan tentang wakaf tunai ini mahiwal, dalam artian tidak atau belum diketahui sama sekali oleh DPRD itu. Apalagi tentang lembaga wakaf yang dipilih itu kan sama sekali tidak ada diskusi atau apapun gitu terkait draft memorandumnya pun juga tidak diketahui sama sekali gitu, sama DPRD. Itu kan kalau kita melihat bahwa DPRD ini adalah orang-orang yang mewakili kita sebagai rakyat, wakil-wakilnya rakyat. DPRD-nya pun tidak diindahkan oleh Kamu orang atau rakyat? Apalagi dengan kita sebagai rakyat. Oh bisa meren, pan orang bukan ber-HP nah. Terus cenderung mungkin ada kekhawatiran bagi kita rakyat ini bahwa nantinya setelah mungkin ada pengambilan wakaf tunai dari ASN gitu, ada dari honorer, dari aparat-aparat pemerintahan gitu ya, khawatir mungkin kedepannya bisa saja ini diwajibkan juga untuk warga gitu. Nah sekarang bagaimana pandangan kita menurut Ayahanda nih dari Muhammadiyah? Iya, secara Muhammadiyah kan punya lembaga wakaf sendiri gitu. Apakah ketika dipaksakan seperti itu, apakah Muhammadiyah akan tetap menerima atau bagaimana Ayahanda? Yang pertama kan tadi itu, jadi ini harus dipisahkan. Ini yang kita bicarakan itu kan termnya itu kan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, lantas kemudian wakaf ini dimasukkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang itu kita ragukan rasionalisasinya. Nah sekarang kemudian ya sama saja
ada kekhawatiran atau tidak ada kekhawatiran, apa kemudian imajinasi kita mungkin nanti, ya silakan saja ya, itu mah merdeka kita punya imajinasi. Tapi yang jelas praktek ini dan yang sejenisnya tetap saja pasti akan dilawan karena tidak pas begitu ya, tidak pas. Tidak pasnya hanya karena memang tidak ada penjelasan resmi tentang asal usul kebijakan ini. Asal usul itu, teman-teman, itu diantaranya adalah masuk pada pembahasan yang disebut dengan public value. Nilai publiknya itu seperti apa gitu loh. Nilai public value. Nah, kalau misalnya yang beginian nggak diperhatikan gimana ya? Public value itu dasarnya harus kuat, yang itu kemudian nanti diterjemahkan dalam bentuk narasi ataupun konten sebuah peraturan daerah ataupun perwal begitu. Nah kalau sekarang laporannya kemudian ini tiba-tiba diputuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini oleh wali kota untuk pegawai. Kalau terjemahnya employee itu kan pegawai ya, di pegawai Pemkot gitu, tanpa ada klasifikasi dia honorer, honda atau apa. Jabatan nggak ada ya, pokoknya pegawai. Nah, employee itu kan itu yang menjadi bahan pertanyaannya itu. Ini ini terkesan terkesan akan membuat sebuah sistem pembiaran pengelolaan dana non budgeter. Kira-kira begitu. Dana non budgeter itu adalah dana yang kemudian tidak masuk di pembahasan APBD. Tapi clear aja duitnya. Dan orang semua tahu gitu loh, mungut dari duit itu. Bahasanya uang itu dikumpulkan untuk kepentingan apa? Politik kemaslahatan itu. Nah gitu. Tinggal nanti kita uji politik kemaslahatan yang dimaksud adalah seperti apa. Nah, politik kemaslahatan hanya untuk merawat tim suksesnya saja mah tuh. Ya sebagai warga biasa, maksudnya kita yang anak muda ini, saran untuk wali kota hari ini itu tentang pengelolaan wakaf ini bagaimana sih seharusnya ya Anda? Saya sih kita sih ingin sebenarnya mendapatkan penjelasan yang resmi ya antara pemerintah daerah, begitu saya adalah wali kota dan DPRD begitu. Nah kalau misalnya kemudian secara prosedural DPRD ini ternyata belum diajak, belum dibatalkan dulu, jangan dulu dilaksanakan. Tapi sementara ini sudah berlangsung. Ya bisa di-cut dulu dong. Iya. Di-cut dulu dan kemudian dipastikan dasar hukumnya itu apa sehingga ada pungutan itu. Kan ini kalau mau benar, kalau kita katakan misalnya DPRD benar tidak tahu, belum tahu apa-apa, tiba-tiba nggak jadi eta itu kan masalah. Mestinya kan itu tadi berawal dari pertanyaan siapakah pemerintah daerah itu, siapakah pemerintahan daerah, siapakah penyelenggara pemerintahan daerah itu. Nah, baru biar jelas gitu. Nah, kalau itu belum selesai dengan urusan yang pokok seperti itu, sebaiknya ketentuan itu jangan dulu diteruskan, ditahan dulu supaya kemudian ya semuanya nyaman, enak, tidak ada sangka-sangka begitu. Dan itu kan yang paling pokok adalah memastikan bahwa apa yang dipegang oleh pemerintah itu, apa yang didapatkan dikumpulkan dari uang-uang itu kan jelas gitu loh, semua orang tahu dari mana sumbernya, kan begitu konstruksinya, dari pusat berapa, dari provinsi ada kan, ya ada ketentuannya sudah jelas. Nah itu wakaf itu dari apa kira-kira, maksudnya di mana? Nah itu loh, rasionalisasi itu kan penting, ini kan harus terselenggaranya sistemik, harus sama di semua tempat. Nah itu saja sebenarnya yang penting kita coba umumkan atau kita inginkan, tahan dulu. Nah kalau sudah kemudian clear dengan DPRD kan kita berpikir itu berarti clear dengan masyarakat kira-kira. Karena pikiran kita baik dengan DPRD akan melibatkan masyarakat begitu. Terutama mereka yang hari ini dikenal sebagai organisasi yang memiliki lembaga-lembaga wakaf, zakat, amil, infak atau sedekah itu. Ya kita Muhammadiyah mesti terlibat dong. NU mesti terlibat, Persi mesti terlibat gitu, didengarkan ketentuan-ketentuannya. Jangan sampai ada tadi itu, ada semacam
pengelolaan wali kota, pemerintahan daerah, wali kota, rasa yayasan gitu. Kan itu yang masa jadi ngomongin wakaf, katakanlah politik kemaslahatan untuk apa? Pertanyaan saya, dana APBD-nya aya memang yang hari itu, kan itu pertanyaannya. Yeah. Yeah. Jadi saran untuk wali kota, mohon program wakaf ini untuk dihentikan dulu. Jika iya tadi dihentikan dulu karena yang pertama adalah wakil kita juga perlu kerja ekstra juga untuk sampai terjadi alasan sampai terjadinya MOU hari ini kan tidak melibatkan DPRD sebagai wakil kita juga di legislatif ini. Mungkin saran yang pasti dan tegas, sikapnya akan diambil oleh siapa untuk memberikan saran? Dari ayahanda atau dari adik-adik gerakan mahasiswa atau bagaimana mungkin sarannya secara tertulis atau bagaimana kira-kira? Mungkin insya Allah dari IMM mungkin kamera langsung. Mungkin dari sikap dari PC IMM Sukabumi Raya terkait fenomena hari ini, kita akan memberikan saran secara implementasi gerakan. Insya Allah nanti info selanjutnya kita share lah. Coming soon ya, coming soon. Begitu ayahanda, kira-kira adik-adik kita juga luar biasa karena saya percaya bahwa ada ruang-ruang publik semacam ini yang berbicara juga ngobrolin tentang wakaf. Karena kita juga berbicara ini adalah dampak dari akumulasi obrolan-obrolan yang memang determinasinya itu tidak langsung kepada wali kota, tapi bagaimana menyebar. Nah, mudah-mudahan kalau dipimpin dengan konsistensi gerakan konkret gitu kan, mudah-mudahan saran ini bisa lebih didengar oleh wali kota. Mungkin itu saja dari acara pertama, diskusi pertama Sobatmu di pimpinan daerah Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter.